warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kadri Cemba dari kelas M77. NIM saya 18470420093. Mata kuliah Filsafat Pendidikan. Dosen pengampu Ibu Siti Raihan SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan menampilkan video saya tentang 7 materi yang telah saya pelajari pada mata kuliah Filsafat Pendidikan. Nah, baiklah, adapun materi yang pertama yaitu yang membahas tentang konsep filsafat, di mana filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia, di mana kata philo merupakan cinta dan sophia merupakan kebijaksanaan, pengetahuan dan hikmah. Nah, secara etimologi, filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang menggunakan masalah umum dan mendasar mengenai berbagai persoalan seperti pengetahuan, akal dan pikiran, eksistensi dan bahasa. Dalam artian filsafat merupakan suatu kebijaksanaan hidup atau filosofia untuk memberikan suatu pandangan hidup secara menyeluruh. Nah, selanjutnya materi kedua membahas tentang objek material dan objek formal dalam filsafat. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, terlebih dahulu saya akan memberikan definisi dari objek, di mana objek merupakan suatu pokok pembicaraan yang dapat mekar dan dapat dilihat dan dapat pula kita pelajari. Dalam filsafat, objek terbagi atas dua, yaitu objek formal dan objek material, di mana objek material merupakan suatu bahan penyelidikan atau hal yang dijadikan penyelidikan atau hal yang selalu ada. Kata ada di sini memiliki 3 pengertian, di mana yang pertama yaitu hakikat Tuhan atau teologi, yang kedua hakikat alam atau kosmologi, yang ketiga hakikat manusia atau antropologi. Nah, objek yang kedua yaitu objek formal. Nah, di mana objek formal filsafat itu menyeluruh, yang berarti dalam memandang filsafat, metode untuk memahami objek material seperti deduktif. Jadi kesimpulan dari materi objek material dan objek formal yaitu objek material yaitu segala sesuatu yang dipelajari, sedangkan objek formal yaitu cara yang digunakan untuk mengetahui sesuatu dan ilmu itu sendiri. Baiklah, selanjutnya saya beralih ke materi ketiga yaitu cabang dan aliran filsafat. Yang pertama saya bahas di sini yaitu cabang filsafat, di mana cabang filsafat ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama yaitu epistemologi, yaitu teori pengetahuan yang membicarakan tentang sumber kebenaran kebenaran pengetahuan. Yang kedua yaitu logika, di mana logika ini membahas tentang pengetahuan, kesimpulan dan suatu hal. Yang ketiga yaitu kritik ilmu, di mana teori ini yang dapat membagi ilmu-ilmu di dalamnya. Contohnya misalnya fisika dan kimia. Yang keempat yaitu metafisika umum, yaitu teori yang membicarakan masalah pengalaman yang ada. Yang kelima yaitu teologi metafisik, yaitu teori yang membahas tentang adanya Tuhan dan biasa juga disebut dengan filsafat ketuhanan. Nah, mungkin itu saja cabang dari filsafat yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya saya beralih ke aliran-aliran filsafat. Nah, aliran filsafat ini juga terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu rasionalisme yang berpendapat bahwa suatu kebenaran harus sesuai dengan pembuktiannya. Yang kedua yaitu mongenialisme yang berpendapat bahwa dari asalnya inti dari semua yang ada di dunia ini hanya ada satu. Yang ketiga yaitu agnosticisme yang berpendapat bahwa Allah itu tidak ada, karena tidak ada satupun manusia di bumi ini yang tidak tahu keberadaannya. Nah, mungkin itu saja itu saja aliran-aliran filsafat yang bisa saya sampaikan, dan mungkin itu saja yang bisa saya paparkan materi materi yang ketiga ini, yaitu cabang dan aliran filsafat.
Nah, materi selanjutnya yaitu materi yang keempat yang membahas tentang konsep filsafat pendidikan dan manusia sebagai insan pendidikan. Nah, pada materi ini saya akan membahas tentang manusia yang merupakan satu ketuhanan, yakni antara jiwa dan raga maupun jasmani dan rohani. Di sini manusia itu perlu dididik dan mendidik dirinya karena manusia adalah makhluk yang sangat memerlukan pendidikan atau homo educandum, yang artinya manusia itu tidak dapat dipisahkan dari pendidikan karena manusia memerlukan pendidikan dan harus dididik terhadap setiap individu. Ada tiga paham tentang manusia dalam konsep manusia sebagai insan pendidikan. Yang pertama yaitu paham materialisme, yang kedua paham idealisme, dan yang ketiga yaitu paham realisme. Nah, mungkin itu saja materi dari konsep filsafat pendidikan dan manusia sebagai insan pendidikan yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya akan membahas materi yang kelima, yaitu dasar filsafat pendidikan, di mana filsafat ini berasal dari dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Yunani, di mana bahasa Inggrisnya yaitu filosofi dan bahasa Yunaninya yaitu filien. Nah, filsafat ini bertujuan untuk mencari hakikat kebenaran baik dalam logika maupun etika. Nah, jika kita belajar tentang filsafat, maka kita akan mampu memberikan dasar-dasar dan kajian dalam bidangnya, di mana dasar pendidikan filsafat itu dibagi menjadi tiga bagian, yaitu metafisika. Yang pertama metafisika, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga yaitu aksiologi, di mana metafisika yang bertujuan untuk mencari ke masalah hakikatnya, dan yang kedua yaitu epistemologi, yang yaitu dalam pengetahuannya termasuk dalam sistem dasar kurikulum, dan yang terakhir yaitu aksiologi yang yaitu mencari nilai baik dan nilai yang tidak baik. Jadi itulah tadi tiga dasar pendidikan filsafat. Nah, selanjutnya saya akan beralih ke materi yang selanjutnya. Nah, jadi kita beralih ke materi yang keenam yang membahas tentang landasan filsafat pendidikan. Nah, sebelum itu, apa sih landasan utama filsafat pendidikan di Indonesia? Nah, jadi ada 4 landasan filsafat pendidikan di Indonesia, yaitu yang pertama metafisika, yang kedua ontologi, yang ketiga epistemologi, yang keempat yaitu aksiologi. Nah, di mana metafisika merupakan teori yang mengandung keberadaan sesuatu di balik fisik, yang mana manusia dipandang dalam dua hal, yaitu yang pertama dari fisik, yang kedua dari roh. Nah, selanjutnya yaitu ontologi, yang merupakan filsafat ketuhanan yang rahasianya adalah hakikat sesuatu realita atau Tuhan dengan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Yang ketiga yaitu epistemologi, yang merupakan suatu pengetahuan bagaimana kita mengetahui benda-benda. Yang keempat yaitu aksiologi, yang adalah suatu pengetahuan yang memiliki nilai-nilai, yang nilai implikasi aksiologi dalam pendidikan menguji sebuah nilai tersebut dalam kehidupan manusia. Nah, jadi di sini filsafat bertujuan untuk membawa manusia mengalami hidup yang dimilikinya dan pandangan, pengalaman, pengetahuan, dan penghayatan yang valid dan benar. Nah, mungkin itulah materi yang bisa saya sampaikan pada materi yang ke-6 ini. Selanjutnya kita beralih ke materi yang ke-7. Selanjutnya kita beralih ke materi yang terakhir, yaitu materi yang ke-7 yang membahas tentang pandangan atau paham filsafat pendidikan. Nah, pada materi ini pandangan atau paham filsafat pendidikan terbagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama progresisme, yang mempunyai konsep yang didasari oleh pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah-masalah yang bersifat menekan atau mengancam adanya manusia. Dan progresisme ini menolak adanya pendidikan yang bersifat otoriter karena pendidikannya itu didasarkan bahwa pendidikan yang bersifat otoriter itu dapat dipikirkan. Yang kedua yaitu esensialisme, yaitu yang mempunyai tinjauan mengenai pendidikan yang berbeda dan juga memadai bahwa suatu hal itu mempunyai sifat yang berbeda.
sifat yang berbeda fleksibel, dan bahwa nilai itu pada hakikatnya dapat berubah dan berkembang. Dan yang ketiga yaitu perennialisme, yang merupakan filsafat yang susunan bangunannya merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu premis-premis yang disusun merupakan hasil pikiran yang memberi kemungkinan bagi seseorang untuk berpikir dan memberi kemungkinan bagi seseorang untuk bersifat tegas dan jujur. Nah, sekian dari materi filsafat pendidikan yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.